Pemirsa, dalam pandangan masyarakat Hindu di Bali, kelahiran seorang manusia bukanlah sekadar proses biologi semata, melainkan sebuah perjalanan religi yang sangat suci. Berdasarkan kearifan lokal yang tertuang dalam berbagai lontar, proses ini dimulai jauh sebelum bayi menghirup udara pertama di dunia. Menurut ajaran lontar Kandepat Dewa, Kandepat Sari, dan Kandepat Bute, proses lahirnya seorang bayi dimulai dari pertemuan Kamebang dan Kamepeta yang dipersatukan oleh Kamarate. Pertemuan tersebut menggambarkan bersatunya Sukle Swandite dan Tresne Swandite atau sel spermatozoa dengan sel ovarium sebagai cikal bakal janin. Sejak bulan pertama hingga kelahiran, janin melewati tahapan sakral dan diberikan identitas-identitas spiritual tersendiri. Proses ini membentuk keyakinan bahwa setiap tahap pertumbuhan adalah bagian dari penyucian. Puncak dari rangkaian awal penyucian ini adalah upacara Tuktuk Kambuhan, yang juga dikenal sebagai Abulan Pitung Dina. Menurut penjelasan budayawan Guru Anom, upacara ini digelar saat bayi berusia 42 hari atau 6 wuku dalam kalender Bali. Pada usia ini secara fisik bayi dianggap telah melewati fase krusial dan tali pusar umumnya telah lepas, lapisan kulit ari awal mula berganti dan fungsi dasar tubuh telah berjalan normal. Sang ibu pun dinilai telah pulih dari masa nifas sehingga keduanya siap menjalani prosesi spiritual bersama. Ya, bulan Pitung ini identik dengan hari bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan kepada Tuhan yang Maha Esa dan Sang Yang Dewasa setelah menganugerahi seorang anak yang notabene-nya kita akan berharap pada anak itu biar menjadi suputra. Nah, dengan demikian ada saat bulan Pitung Dina ini diadakan acara turun ke tanah, turun ke tanah atau napak pertiwi istilahnya. Kenapa ada upacara turun ke tanah? Ya, ini suatu edukasi untuk memperkenalkan dan mengadaptasikan unsur Buana Alit dengan unsur Buana Agung menjadi satu kesatuan yang harmonis, karena kita di Hindu Bali atau Hindu khususnya kan mengenal konsep monodualistis, yaitu yang dua itu adalah satu, makanya Buana Agung, Buana Alit ini disatukan. Lebih lanjut, Guru Ano menekankan jika tidak diupacarai atau dikembalikan dengan baik, nyame bajang dikhawatirkan dapat mengganggu sang bayi. Itulah mengapa tutuk kambuhan sering pula disebut mecolongan, yang secara simbolis dilakukan pencurian anak ayam kecil untuk melepaskan pengaruh negatif dari unsur bajang colong. Lebih dari sekedar tradisi, tutuk kambuhan adalah cerminan filosofi Trihita Karana. Ritual ini menjadi tonggak awal pembersihan jiwa raga bayi melalui permohonan pengelukatan kepada Dewa Brahma di dapur, Dewa Wisnu di tempat pemandian, dan Dewa Siwa di sanggah kemulan. Prosesi ini mengajarkan pentingnya menjaga keselarasan antara tubuh, jiwa, dan alam semesta sejak awal kehidupan, mengukuhkan bahwa lahirnya seorang anak adalah anugerah suci yang harus dijalani dengan kesadaran spiritual penuh. Hendra, Bali TV.